Sudah selesai. Beri salam. Atau ada suatu permasalahan itu sama ya di hadapan hukum, tidak ada yang dibedakan. Contohnya Mas siapa? Rizky, Iki dan Bagas ya. Bagas kan? Nah kalian itu ada masalah, terus kalian dibawa ke jalur hukum. Nah yang berwenang itu seharusnya seimbang ya, adil untuk kalian berdua. Tidak boleh misalkan Mas ya, di sini yang ketiga teman-teman itu mempunyai hak ya, hak semuanya ini mempunyai hak untuk membela negara. Ini juga tertuang ya di dalam pasal 27 ayat 3. Sebelumnya sudah pernah mencatat tentang pasal-pasal? Nah, boleh dibuka lagi bukunya. Nah ini haknya ya. Terus yang keempat hak berpendapat pasal 28 UUD NRI negara untuk bersikeras tertentu mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. ya. Nah hak teman-teman yang selanjutnya yang keempat ini hak untuk berpendapat ya, pendapat secara bebas di umum. Nah contohnya teman-teman itu diberikan hak berpendapat saat diskusi kelompok. Nah teman-teman menyampaikan pendapatnya itu kan juga termasuk teman-teman ya untuk Oke, nah terus juga ada hak pendidikan yang tadi sudah disampaikan. Kita lanjut ke kewajiban warga negara. Dan di sini Ibu mencantumkan ada 4 ya kewajiban warga negara. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan di awal ya, mengenai menjunjung tinggi hukum ya.
Nah, di dalam undang-undang dasar itu sudah disimak dulu, dibaca dulu 1 menit untuk membaca. Nanti itu jelas. Kelompok itu perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti setelah membentuk kelompok, salah satu kelompok maju ke depan untuk mengambil lintingan topik. Oke, sudah paham? 1, 2, waktunya dulu kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Kelompok 5 topik 2 kontra, kelompok 4 topik 2 yang selanjutnya kelompok 5 dan 4, terus yang terakhir yang topik 3, 2 dan 3. 2 dan 4. Silakan dicari fakta dan datanya ya. Terus ibu kota. Ini loh. Ini metro. Akses pendidikan yang menurut kami akses pendidikan yang terbatas, banyak anak di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh dengan kondisi geografis sulit, gunung, sungai, dan hutan. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan anak. Ya. Ya, siapa yang setuju? Oke. Di mana ya? Ayo, nilai bagus sama ibu. Nanti ibu serahkan nilainya langsung. Oh, siap. Geografi yang solid di pelosok menjadi bukti bahwa kualitas SDM pendidikan belum merata, akses menuju sekolah yang jauh, infrastruktur yang terbatas, dan distribusi guru yang tidak merata membuat siswa di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang optimal. Hal ini tentu berdampak pada kualitas sumber daya manusia dibandingkan yang kalian sebutkan. Karena sekolah teknologi sudah mulai dimajukan saat ini ada insentif yang kurang menarik, organisasi dan guru dari teman sebenarnya sudah membantu, tetapi belum seharusnya menjadi. Pembahasan yang diangkat mengenai pendidikan di Indonesia. Kontra berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia kurang ya, belum merata, belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas. Lalu disangka oleh kelompok pro ya, itu dari pemerintah sudah memberikan fasilitas yang cukup kepada dunia pendidikan di Indonesia. Oke, keren, luar biasa ya. Silakan kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari Tim Kontra akan membahas tentang dampak kenaikan PPN 12%. Jadi, menurut jurnal dari binus.ac.id, kenaikan harga barang dan jasa, kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan
Ya.